Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajdatus sa'adah Zummala'il a'izzah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian hingga malam ini masih dipertemukan oleh Allah dalam pengajian rutin setiap malam Jumat. Dan malam ini izinkan saya Bapak Ibu untuk melanjutkan materi tentang Sirah Nabawiyah. Napa Bu? Sirah Nabawiyah. Sirah artinya sejarah, Nabawiyah artinya nabi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain namanya Qasasul Anbiya. Jadi ini khusus Nabi Muhammad dan masih bertemakan tentang peperangan. Sampailah kita pada perang Bani Quraidah atau dikenal pula dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah Bapak Ibu bisa dikatakan bagian akhir dari perang besar, yaitu perang Khandaq. Karena memang selisihnya tidak lama. Begitu perang Khandaq selesai di waktu zuhur, ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah istrinya, namanya siapa Pak? Ummu Salamah, baru saja melepaskan baju perang dan meletakkan pedangnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau sudah meletakkan pedangnya?" "Iya," jawab Nabi. Tapi kata malaikat Jibril, "Saya belum." "Tuntaskan," sambil menunjuk ke arah tenggara. Lalu Nabi melihat, maka Nabi segera bergegas menuju tenggara. Kemana ke arah tenggara? Tiada lain adalah ke arah kampung wilayah Bani Quraidah. Menurut Nabi Muhammad sudah selesai perangnya, tetapi menurut malaikat Jibril ternyata belum, dan harus dituntaskan karena di perang Khandaq yang baru saja selesai terjadi pengkhianatan besar yang dilakukan oleh Bani Quraidah. Bapak Ibu, Bani Quraidah niku wong Yahudi, Pak. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah,
sebelumnya sudah ada 3 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Yang Bani Qainuqa sudah diusir oleh Nabi karena bikin masalah. Dulu pernah saya ceritakan ya, bikin kisruh di satu pasar, mempermalukan sahabat. Kemudian sahabat itu ditolong oleh seorang muslim, tapi muslimnya dibunuh rame-rame di pasar. Nabi menggeruduk orang-orang Yahudi Bani Qainuqa untuk menyerahkan pelakunya, tapi tidak diserahkan. Maka Nabi mengusir Bani Qainuqa dari Madinah, dan Bani Qainuqa lari ke daerah Khaybar. Nah, maka tinggal 2, ada Bani Quraidah dan Bani Nadir. Sejak Nabi hijrah, mereka sudah tidak suka dengan kedatangan Nabi, karena sesungguhnya Bani Quraidah dan Bani Nadir ingin berkuasa di Madinah, ingin menyatukan 2 suku yang selalu bertempur, Pak, suku Aus dan suku Khosraj. Tetapi kedatangan Nabi Muhammad mampu menyatukannya, dan Nabi Muhammad yang terpilih jadi pimpinan, maka ini kecewa ini. Maka sejak itu sudah tidak suka dengan Nabi lagi. Nah, Bani Quraidah sendiri aslinya bukan Madinah, Bapak Ibu. Bani Quraidah dan Bani Nadir itu awalnya keturunan dari Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Dulu pernah saya ceritakan, Nabi Harun orangnya lembut, ramah. Jadi mestinya Bani Quraidah dan Bani Nadir juga orangnya lembut, ramah. Mestinya kalau keturunan dari Nabi Harun. Ketika perang Romawi dikalahkan Bani Quraidah dan lari ke Madinah. Kemudian Bani Nadir juga perang, dikalahkan oleh Habasyah, lari ke Madinah juga. Jadi bertemu dengan Bani Quraidah. Waktu itu Madinah belum bernama Madinah, Pak, namanya Yasrib. Tahu artinya, Bu? Yasrib itu kalau zaman sekarang artinya corona, virus Covid, Pak. Jadi ternyata Covid sudah dari dulu sudah ada, nama kota namanya Covid. Nah, sekarang berubah nama sejak Nabi hijrah, Yasrib dirubah namanya menjadi Madinah. Karena ketika masih bernama Yasrib, kotanya banyak penyakit, banyak polusi, banyak musibah. Kampung mriki kata musibah betul. Nek ganti mawon kok kampungnya jenenge no. Ngadi Mulyo diganti napa nih kata musibah nih. Nah, yang masuk Madinah itu Quraidah dulu, Bani Nadir baru datang. Maka terjadi kesepakatan, perjanjian hukum. Kalau orang Quraidah membunuh orang Nadir, itu harus membayar diat, denda sebanyak 100 wasak korma. 1 wasak 1 peci itu, Pak. Nek pecine diwalik nih, Pak. Niko 1 wasak berarti 6 on. Itu membayar 100 wasak kalau membunuh orang Bani Nadir. Tapi sebaliknya kalau membunuh orang Bani Qainuqa itu hukuman mati atau diat 200 wasak korma, berarti 2 kali lipatnya. Itu sebagian kesepakatan Bani Quraidah dengan Bani Nadir. Nah, suku Ansor nggih, kan Nabi datang ke Madinah diterima oleh golongan Ansor nggih. Golongan Ansor itu ada 2 suku besar, suku Aus dan suku Khosraj. Itu aslinya bukan Madinah, aslinya Yaman. Di Yaman juga kalah perang, maka lari ke Yasrib yang sekarang dari Madinah.
Jadi duluan Bani Quraidah sama Bani Nadir daripada suku Aus dan suku Khosraj. Maka ya sama dengan kita Pak ya, biasanya yang datang duluan kan menang-menangan gaya. Jadi mungkin wajar Bani Quraidah, Bani Nadir gaya terhadap suku Aus dan suku Khosraj. Pengennya menang sendiri, merasa hebat. Maka di kasus perang Khandaq ini yang gaya juga. Maka Rasulullah di dalam mensikapi perintah dari malaikat Jibril yang disampaikan oleh Allah ini juga tidak main-main, serius. Karena pengkhianatannya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Maka begitu malaikat selesai menyampaikan perintah, Nabi bergegas keluar dan bertanya kepada orang sekitar, apakah engkau melihat orang tadi? Masyarakat menjawab, orangnya sudah pergi. Siapa mereka? Diyah Kolbi. Diyah Kolbi itu nama lain dari malaikat Jibril Bu. Jadi ketika malaikat Jibril berwujud seorang laki-laki, tampan, gagah, perkasa, pakai kuda putih, baju putih, wajahnya putih, berjenggot. Betul. Oh betul. Rano niki. Itu malaikat Jibril bernama Diyat Kolbi. Masyarakat menjawab sudah pergi. Nah, maka Nabi, oh berarti tadi malaikat Jibril. Dan sepanjang perjalanan Nabi berteriak kepada siapa saja yang dilewati, terutama para sahabat, segera menuju Bani Quraidah. Jangan sampai ada yang sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Namun demikian ada para sahabat yang sholat asar dulu baru berangkat. Dan ketika sampai di Bani Quraidah, Nabi tidak marah. Jadi boleh-boleh saja yang belum sholat asar, karena memang perintah Nabi sholatnya di sana. Kenapa? Bergegas, segera menyerbu ya. Karena mumpung perangnya baru selesai, lagi panas-panasnya, selak melarikan diri, selak berubah pikiran. Tapi ada juga sahabat yang khawatir waktu sholatnya habis, sholat asar dulu ya. Tapi nggak jadi masalah. Nah sampai di sana Nabi mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah Nabi keluarkan. Mungkin kata-katanya agak kasar. Sampai mengatakan, wahai saudaranya babi dan kera. Ini yang dikatakan Nabi kepada kaum Bani Quraidah. Kenapa Nabi sampai sebegitunya? Berarti saking kebangetannya Bani Quraidah sampai Nabi berkata seperti itu. Nah saya tunjukkan dulu Bapak Ibu ayatnya tentang pengkhianatan Bani Quraidah ada di dalam surat Al-Ahzab. Surat yang ke-33 khususnya ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalal ladzina dhaharuhum min ahlil kitabi min sayashihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Artinya, dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab yaitu Bani Quraidah yang membantu mereka, yaitu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Itu artinya. Nah, bagaimana pengkhianatannya? Sebentar nih Bung, ini pengadilannya dulu. Begitu Rasul sampai di sana dan berkumpul dengan para sahabat,
maka Rasul segera menyerbu perkampungan Bani Quraidah. Nampaknya Bani Quraidah sudah punya feeling tidak enak, sehingga semuanya lari naik ke gunung-gunung, bersembunyi dan bertahan di benteng-benteng pertahanan mereka. Dengan kesombongannya Bani Quraidah mengatakan, kalaupun kami ditahan, digempur, dikepung selama 1 tahun, kami mampu bertahan. Kami berbeda dengan Bani Nadir yang lemah, kami lebih kuat daripada Bani Qainuqa. Itu kesombongannya apa? Tapi ternyata Allah turunkan rasa takut, rasa khawatir kepada Bani Quraidah. Maka Bani Quraidah tidak tahan lama mampu berada di dalam benteng. Hanya 25 hari, Pak. Bahkan dalam riwayat lain 15 hari lalu menyerah. Namun sebelum menyerah, ada seorang ulama Yahudi namanya Lubaba. Sinten, Pak? Lubaba. Ditanya oleh orang-orang Bani Quraidah, bagaimana nasib kami? Ulama Yahudi tidak mengatakan, hanya menunjukkan gerakan tangannya ditaruh di leher. Paham ya? Artinya apa nih? Mati, penggal. Pimpinan Bani Quraidah, kasih kalian kan boten namanya Ka'ab bin Malik, berkata kepada para umatnya, pada pasukannya, kami tawarkan 3 pilihan, kalian mau pilih yang mana? Ini kata pimpinan Bani Quraidah namanya Ka'ab bin As'ad. Apa pilihannya? Pertama, kita nyerah, masuk Islam, membaca syahadat, ikut agamanya Nabi Muhammad. Apa jawaban umatnya, Pak? Itu hil yang mustahil. Gak mungkin kami membaca syahadat. Padahal tahu persis kalau Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat ada. Orang Yahudi mengenal betul siapa Nabi Muhammad, lebih mengenal daripada mengenal anaknya sendiri. Tapi sampai sekarang pun tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi terakhir. Karena dianggap Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail keturunannya Buddha. Padahal bukan Buddha. Nabi Ismail anaknya Hajar itu anaknya Raja Heksos yang kalah perang oleh Raja Mesir ketika itu. Tapi orang Yahudi nggak mau tahu, maunya yang jadi Nabi terakhir adalah keturunannya Nabi Ishak, anak dari istri pertama Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Itu maunya orang Yahudi seperti itu. Maka pilihan pertama tidak diterima. Yang kedua apa? Kata Ka'ab bin As'ad, kita bunuh istri-istri kita dan anak-anak kita. Jadi kalau kita menjadi tawanan, kita dibunuh, kita nggak mikir lagi, sudah kita bunuh istri dan anak-anak kita. Kata umatnya, pasukannya Ka'ab bin As'ad, masa kita membunuh orang-orang tidak berdosa? Pilihan 2 gagal. Apa pilihan yang ketiga? Kita menyerah atau kita jihad dulu, perang ya, bukan jihad, tapi mereka juga mengenal jihad. Nanti kalau kalah ya sudah, memang nasib kita seperti itu. Maka siap-siaplah menjadi tawanan atau bahkan akan dibunuh oleh Muhammad. Ternyata 3 tawaran itu ditolak semua. Akhirnya dengan rasa khawatir, takut yang amat sangat menyengat, semuanya keluar dari benteng, menyerah di bawah serbuan pasukan muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, menurut Sayyid Ja'far,
Sebenarnya Bani Quraidah tidak begitu bersalah. Bani Quraidah berkhianat karena dipanas-panasi oleh pimpinan Bani Nadir. Masih ingat namanya Pak? Huyai al-Akhtab atau Huyai bin Akhtab. Itu yang manas-manasi. Hingga Bani Quraidah merobek kesepakatan perjanjian yang ditulis di atas kulit korma dan kulit onta dan dibakarnya. Itu pengkhianatan, pelanggaran dari Bani Quraidah berkat panas-panasan dari Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Ini menurut Sayyid Ja'far, seorang sejarawan kontemporer. Tapi walau bagaimanapun, analisis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai saja pengkhianatan waktu itu tidak gagal, umat Islam ketika itu habis, Pak. Bagaimana tidak habis? Ini peristiwanya terjadi di Perang Khandaq pada hari yang ke-17. Di 7 hari menggali parit, ya, makanya disebut Perang Khandaq, karena Nabi menggunakan strategi bertahan dengan cara membuat parit, membuat khandaq. Ini ide dari sahabat Nabi dari luar Madinah, namanya Salman. Salman asli Persia, maka bergelar Salman Al-Farisi dari kata Persia. Itu orangnya sudah pindah-pindah agama, Pak. Nggak cuma pindah-pindah partai, pindah agama juga. Terakhir masuk Islam, kemudian bergabung dengan Nabi Muhammad. Ketika mendapat informasi akan digempur oleh pasukan Ahzab, lalu memberikan ide strategi bertahan dengan cara membuat parit. Parit bahasa Persianya kandak, bahasa Arabnya khandaq, artinya got, selokan parit. Sehingga dalam waktu 1 minggu bersama para sahabat, personel perang Nabi membuat parit sepanjang 5.544 meter dengan kedalaman 5 meter, lebar 7 meter, melintas sebelah utara kota Madinah. Kota Madinah menghadap utara, Pak. Jadi sebelah timur sampai barat, sebelah timur dan barat penuh dengan batu-batu hitam yang tajam. Jadi kalau orang jatuh pasti mati saking tajamnya, dan terkena sinar matahari setiap hari sehingga berwarna hitam. Itu tidak mungkin dilewati, tidak bisa. Sampai sekarang, Pak. Jadi kalau panjenengan besok tidak haji, bisa diantar lihat-lihat, di sana masih ada. Nah, ya, melintas dari timur ke barat dibikin parit. Sedangkan di sebelah selatan ada parit juga, tapi tidak selebar utara, tidak sedalam utara. Jadi dalamnya hanya 3 meter, lebarnya 5 meter. Yang sebelah selatan. Nah, maka dengan strategi bertahan membuat parit, maka disebut juga perang parit atau perang Khandaq. Disebut juga perang Ahzab, ya, karena Rasulullah melawan pasukan Ahzab. Ahzab itu gabungan, koalisi zaman sekarang, Pak, atau perang konfederasi, perang sekutu. Mereka pasukan Ahzab bersekutu dari banyak suku-suku Arab yang bergabung menjadi satu. Pasukan terbesar dari Quraisy Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan, jumlahnya 4.000, ditambah 4.000 lagi dari suku Ghatafan dipimpin oleh Uyainah, sudah berapa, Bu? 8.000. Nah, yang 2.000 dari suku kecil-kecil, termasuk Bani Nadir, Pak, provokatornya yang suka manas-manasi, mengurun sidik, hanya 50 pasukan. Itulah kelakuan orang Yahudi dari dulu sampai sekarang seperti itu. Ora wani perang, mung manas-manasi, urun pasukannya mung sidik itu loh. Ngejak perang mung urun 50 personil. Mekah 4.000, Ghatafan 4.000, yang lainnya suku-suku kecil.
Suku Adi, suku Amru, suku As'ad banyak sekali. Hanya satu yang tidak mau bergabung, suku Amr, karena sudah menjalin kesepakatan dengan Nabi. Yang tidak mau itu. Nah, suku-suku Arab tadi bergabung menjadi satu, maka disebut perang Ahzab, jumlahnya 10.000. Sementara pasukan Muslim hanya 3.000. 3.000 saja mereteli Bapak Ibu, karena memang Rasulullah juga tidak memaksa, tapi menginstruksikan. Karena kondisi darurat, pasukan Ahzab sudah bergerak dari Mekah menuju Madinah, maka dalam waktu yang terbatas Rasulullah membagi tugas untuk membuat parit, dibagi-bagi 10 orang, 10 orang, 10 orang untuk menggali parit, bahkan menginstruksikan tinggal di parit, bermalam di parit. Siapa yang mau pulang izin. Kenapa harus izin? Agar tidak membocorkan rahasia, karena strategi membuat parit ini belum pernah dilakukan oleh pasukan manapun kecuali oleh negara Persia setiap digempur musuh dengan pasukan kuda. Strateginya menggali parit. Maka siapapun yang akan pulang harus izin Nabi, dan banyak sahabat Nabi yang kadang pamit ya. Bahkan orang-orang munafik juga pamit. Alasannya, ya Rasul, istriku menunggu di rumah, anak-anakku juga, auratku terbuka. Aurat terbuka kata sebutan Bu, rumahnya terbuka. Jadi orang Arab kalau bilang auratku terbuka, maksudnya rumahnya terbuka. Karena rumah itu aurat Pak. Jadi kalau kita punya rumah sebaiknya ditutup, tidak dibuka pintunya. Masuk tutup lagi, keluar tutup lagi, ada tamu masuk tutup lagi, karena aurat. Nenek warung dibuka orang payung. Ya, itu orang Arab seperti itu. Janjane tidak terbuka. Ini yo alasan pengen mulai. Ya udah kata Nabi, ya udah. Niku mereteli Pak, yang tadinya 3.000 berkurang banyak. Apalagi ketika mendengar berita yang sangat menggoncangkan keimanan mereka. Dalam surat Ahzab ayat 11 itu diceritakan ya, orang mukmin diguncang imannya seguncang-guncangnya. Maksudnya bagaimana? Gini Bapak Ibu. Jadi di hari ke-17 di waktu asar, sepertinya orang-orang Quraisy, pasukan Ahzab jenuh. Bagaimana mungkin bisa menyerbu Madinah karena sudah dibentengi oleh parit yang lebarnya 7 meter. Kuda manapun tidak bisa melompatinya. Banyak yang sudah mencoba Pak, terjatuh dan mesti mati karena bawahnya batu-batu tajam. Jadi hanya bisa menghujani dengan panah-panah. Tapi karena jaraknya jauh ya panahnya meleset mubadir. Dan itu berlangsung sampai hari ke-17, rupanya jenuh mereka. Ada inisiatif dari Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir. Apa inisiatifnya? Melobi Bani Quraidah. Bani Quraidah Pak sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan Nabi akan membela Madinah dari serangan musuh manapun, karena Bani Quraidah masih berada di dalam Madinah, bukan di luar. Yang di luar Bani Nadir, Bani Quraidah di dalam, dan sudah membuat kesepakatan dengan Nabi untuk membela, mempertahankan Madinah. Perjanjiannya sudah ditulis di atas kulit onta. Maka ketika dilobi sama Huyai bin Akhtab tentu saja tidak mau, karena sudah menjalin kesepakatan, sudah berjanji, sudah sumpah dengan Nabi. Tapi pinternya Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir, akhirnya bisa merayu Ka'ab bin As'ad, pimpinan Bani Quraidah, untuk berkhianat. Apalagi mengatakan begini Pak, ini bukan persis gitu, tapi intinya sama. Huyai bin Akhtab, pimpinan Bani Nadir, merayu Ka'ab bin As'ad, pimpinan Bani Quraidah, mengatakan begini,
Gak mungkinlah Muhammad menang. Pasukan kami 10.000, Muhammad berapa? Cuma 3.000. Kalau kamu bantu saya, Bani Quraidah 1.000 Pak. Berarti kan 11. Kalau gabung ya, kami dari luar 10.000 menggembur, kamu dari dalam 1.000 menggembur, 11.000. Mana mungkin Muhammad menang? Kalah, sudah pasti kalah. Itu merayunya sangat menggebu-gebu itu. Bahkan sudah bagi-bagi hadiah. Nanti kalau kita menang, buat kamu, kata Huyai bin Akhtab kepada Ka'ab bin Asad ya, nanti separuh Madinah buat kamu. Hasil panen korma selama 1 tahun buat kamu. Wanita-wanita muslim, istri para sahabat silakan ambil. Oh, sudah bagi-bagi Pak. Karena sudah merasa yakin menang itu. Sehingga Ka'ab bin Asad tertarik, lalu membatalkan kesepakatan janji dengan Nabi Muhammad. Perjanjian yang ditulis di atas kulit onta dibakar. Nah, saat membakar perjanjian itu diketahui oleh utusan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dengar kok ada ramai-ramai apa menjelang mari kok ribut-ribut. Lalu Nabi mengutus 2 orang. Satu dari suku Aus, satu dari suku Khosrot. Namanya sama Pak, sama-sama As'ad. Yang dari suku Aus namanya As'ad bin Mu'ad, dari Khosrot namanya As'ad bin Ubadah. Namanya sama-sama As'ad. Ketika melihat Bani Quraidah membakar perjanjian yang sudah ditulis di atas kulit onta, Sa'ad bin Ubadah mengingatkan, "Hei Quraidah, ingat kesepakatan, ingat janjinya, jangan berkhianat." Malah ngecek sama As'ad Ubaidah. Kesepakatan bubar, perjanjian batal. Maka As'ad bin Mu'ad mengingatkan kepada As'ad bin Ubaidah, "Tenang As'ad Ubaidah, ada yang lebih besar daripada pengkhianatan ini." Apa? Pedang. Nah, kita lapor saja kepada Rasulullah dengan bahasa sandi. Bahasanya adalah atas bawah. Maksudnya umat Islam diserang dari luar 10.000 pasukan Ahzab, dari dalam 1.000 pasukan Quraidah, jadi 11.000. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak, banyak pasukan muslim yang goncang keimanannya, dumrateli pulang Pak. Yang tadinya 3.000 tinggal 1.000, bahkan berkurang lagi sampai tinggal 300 coba Pak. 300 menghadapi dari luar 10.000, dari dalam 1.000. Sehingga strategi militer manapun akan mengatakan hancur umat Islam ketika itu. Tapi kan Allah punya kehendak lain tuh Pak. Nah, apa ceritanya? Nah, ceritanya begini Pak. Itu kejadiannya maghrib nih. Nah, Isya waktu malam hari, Bani Quraidah yang sudah dirayu oleh Bani Nadir, nanti kalau menang dapat panen korma selama 1 tahun, dapat wanita-wanita muslim, punya para sahabat, dapat istri-istri, dapat harta emas perak, kuda banyak. Berpikiran gini Pak, mereka saling bertanya, besok pagi kalau gerbang dibuka, pasukan Ahzab 10.000 menyerang, menang. Kalau menang, saya dapat apa? Kata Bani Quraidah sambil bertanya-tanya. Nah, sebelum pintu gerbang dibuka besok, mendingan malam ini kita pesta dulu. Kita pesta dulu. Jadi ternyata Bapak Ibu, Bani Quraidah itu dipercaya oleh Nabi menjaga satu benteng. Benteng itu isinya semuanya wanita Pak, nggak ada laki-lakinya. Laki-lakinya hanya satu, namanya Hasan bin Sabit, umurnya 90 tahun, seorang penyair, bukan prajurit perang, jadi nggak bisa perang. Dan disarahkan di dalam hadis, Hasan bin Sabit ini kalau megang benda pasti jatuh karena gemetaran.
tremor nopo kebas niku. Itu laki-lakinya cuma satu, lainnya anak-anak. Di dalam benteng itu sayuran, tanaman, hewan, dan para wanita. Itu dipercayakan oleh Nabi kepada Bani Quraidah untuk menjaga. Nah, kata Bani Quraidah sambil bertanya-tanya, mendingan malam ini kita nikmati dulu, kita pesta, minum minuman keras, kita masuk benteng, kita nikmati semua wanita, mumpung besok belum diserang. Kalau sudah diserang nanti nggak kebagian, kata Bani Quraidah. Maka satu dari pimpinan Quraidah naik ke benteng, Pak, naik ke tembok tingginya 10 meter. Ketika naik di benteng ini, wanita semua nggih. Ada seorang wanita namanya Sofia. Kenal Sofia, Bu? Teng pundi kenalane? Sofia niku bibinya Nabi yang ternyata anaknya Huyai bin Akhtab, anaknya pimpinannya Bani Nadir tapi masuk Islam, yaitu bibinya Nabi. Tahu kalau pimpinan yang lain dari Bani Quraidah naik benteng, naik tembok setinggi 10 meter. Maka merintahkan kepada Hasan bin Sabit supaya diamankan. Tentu saja Hasan gak bisa, udah tua 90 tahun. Akhirnya Sofia punya inisiatif naik sendiri, Pak. Perempuan loh ini, dengan menggunakan baju perang, pakai cadar, membawa besi, tongkat, ya, sama pedang kecil. Sofia naik ke benteng, Bu, setinggi 10 meter. Jenengan tes Ibu penekan gendeng, Bu? Pun mboten nggih. Sofia niku penekan benteng 10 meter. Maka begitu pimpinan Bani Quraidah masuk ke benteng, Sofia tangan kanannya memegang tiang, tangan kirinya memukul kepalanya pimpinan Bani Quraidah tadi. Terhuyung-huyung sempoyongan, dalam kondisi sempoyongan langsung digorok pak kepalanya sama Sofia. Jenengan nate beli wedhus mboten, Bu? Berarti ngorok wong dereng nate nggih. Kalah karo Sofia. Besok dicoba, Bu, ya, enggak apa-apa. Jadi kalau ada yang bertanya idul korban yang boleh wanita boleh apa tidak boleh. Nek wani lho jenengan. Nek kalau bisa bapak, ini bapak Rano wani ibu ya ibu wae. Nah, contohnya Sofia itu ngorok, Pak, digorok sampai putus kepalanya. Darah ngucur kemana-mana. Untungnya tidak jatuh ke tempat para wanita. Nek jatuh kan rapi to paribut di tempat yang sepi. Lalu sama Sofia, kepalanya rambutnya dipegang, kepalanya digoyang-goyangkan. Ayo itu. Untuk nakut-nakuti yang dibawa kan banyak itu. Lalu dijatuhkan, blundung. Untuk meyakinkan badannya yang sudah terpotong kepala juga dijatuhkan. Nah, gara-gara ulah Sofia ini, Pak, pasukan Bani Quraidah yang ada di luar mikir, ini berarti ada pasukan muslim ini di dalam benteng ini. Gak mungkin wanita semua. Ini nyatanya pimpinan kami terbaik, kesatria, terpotong kepalanya, mati. Ini berarti di dalam ada pasukan muslim. Nah, gara-gara itu mikir, Pak. Akhirnya besok pagi, ini kalau gerbang dibuka, Ahzab masuk, perang sama pasukan muslim, kami habis Bani Quraidah. Akhirnya nggak jadi dibuka gerbang. Nah itu Bapak Ibu, itu Allah yang berkehendak menyelamatkan. Tidak cuma itu, karena pintu Ahzab, pintu gerbang tidak jadi dibuka, pimpinan kafir Quraisy Abu Sufyan kan marah. Terus mengambil inisiatif mencari celah bagaimana bisa masuk ke Mekah lewat parit yang tidak begitu lebar. Kudanya belakangnya dipuk-puk, kakinya kudanya menginjak-injak tanah, tanahnya gogrok, jadi paritnya kan jadi sempit, terus bisa dilompati. Itu di parit bagian belakang Madinah. Maka ada 5 kesatria Mekah yang berhasil
melewati parit. 5 Bapak Ibu. 1 Amru bin Wud, yang kedua Ikrimah bin Abu Jahal, yang ketiga Hubairah bin Wahab, 4 Nador bin Khattab, dan yang kelima Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Dicatat betul ini. 5 kesatria Mekah berhasil melompati parit dan tiba persis di hadapan Nabi. Jadi di tenda itu ada Nabi itu. Nah, pimpinan 5 satria Mekah ini namanya Amr bin Wud. Itu usianya 80 tahun, Pak. Tapi badannya kekar. Berteriak, hari ini tidak ada perang. Kita perang tanding 1 lawan 1. Sahabat bertanya, kamu siapa? Amr bin Wud. Begitu terdengar Amr bin Wud, sahabat tahu semua, ini kesatria Mekah, usianya 80 tahun tapi badannya kekar. Kalau perang tanding tidak pernah terkalahkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, izinkan aku melawan Amr bin Wud. Kata Nabi, duduk Ali, kita tunggu dulu. Amr bin Wud nantang lagi, siapa yang berani melawan aku? Ya Rasul, izinkan aku melawannya, kata Ali. Kata Rasul, duduk Ali, kita tunggu dulu. Rupanya Rasulullah menunggu kata-kata yang keluar dari mulutnya Amr bin Wud. Maka keluarlah kata-kata dari Amr bin Wud dan mengatakan, saya dengar di dalam ajaran Islam ada istilah mati syahid. Kalau kalah masuk surga, maka lawanlah aku. Masa nggak ada yang berani? Kalau aku kalah, aku masuk neraka. Kalau kalian kalah masuk surga, kan mati syahid. Rupanya kalimat ini yang ditunggu Rasulullah. Maka begitu Amr bin Wud mengatakan seperti ini, Nabi mengatakan, ya Ali, majulah, aku doakan. Nabi mendoakan. Maka Ali tampil menghadapi Amr bin Wud. Jalan kaki, Pak, karena baru keluar dari tenda. Amr bin Wud masih di atas kuda. Ya. Kalau perang, Pak, di atas kuda lebih terhormat daripada jalan kaki. Maka ketika Ali menghadapi Amr bin Wud dengan jalan kaki, Amr bin Wud bertanya, siapa kamu? Ali, jawab. Ali Muawiyah. Jadi tanya, kan belum kenal Ali. Ali memang pakai baju perang tapi nggak pakai cadar. Sehingga Amr bin Wud tanya, siapa kamu? Ali bin Muawiyah. Kalau Ali bin Muawiyah itu seusiaku, sepadan denganku. Kalau perang tanding aku mendapatkan lawan yang layak. Tapi Ali bilang, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kalau masih hidup berarti usianya sama denganku. Kamu keponakanku, pulanglah, gak usah melawanku. Jadi gak mau melawan Ali. Ali diremehkan, usianya baru 25, Pak, masih muda. Pulang saja, gak usah melawanku, kata Amr bin Wud. Kata Ali, ya Amr bin Wud, aku hanya tawarkan 2 perkara. Apa? Yang pertama, bacalah syahadat. Ini Bapak Ibu pelajaran buat kita, di mana saja tetap berdakwah. Dalam kondisi apapun, mau perang tanding saja tetap berdakwah. Amr bin Wud diminta membaca syahadat, tawaran pertama. Apa kata Amr bin Wud? Itu bukan hajatku, jauh-jauh dari Mekah untuk berperang, masa membaca syahadat? Kata Ali, kalau begitu tawaran yang kedua. Apa? Tanding melawanku. Oh, maka Amr bin Wud tersinggung. Turun dari kudanya langsung ditebas, Pak. Terpotong jadi 2 kudanya. Memang pedangnya pedang termahal, kudanya juga kuda termahal, tapi ditebas. Ya. Reman-reman bodoh Fortuner siji lho, Pak.
Tapi kan dia tersinggung. Ali jalan kaki masa di atas kuda turun. Maka terjadilah pertempuran sengit. Saking dahsyatnya Pak digambarkan dalam hadis, pertempuran itu tidak dapat terlihat karena yang terlihat hanya debu, hanya suara dentingan pedang keduanya. Saling menangkis, saling memukul, saling membanting. Lama sekali kejadiannya. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa yang menang?" Kata Nabi, "Kita tunggu saja." Sampai akhirnya tibalah saat yang sangat tepat Bapak Ibu, ketika Amr bin Wud dengan kedua tangannya memegang pedangnya. Jadi begini nggih. Dan memukulkan ke kepala Ali dengan sangat kerasnya. Sama Ali ditangkis dengan perisainya sampai pecah Pak, perisainya jadi dua. Dan kersane Gusti Allah, pedangnya Amr bin Wud nancep di pecahan perisainya, enggak bisa dicabut. Nah, ketika mau dicabut karena nggak bisa, dalam kondisi inilah Ali dengan pedangnya langsung ditusukkan ke kemaluannya Amr bin Wud, ditarik ke atas sampai terbelah jadi dua. Saya cuma bayangkan Bu, nggak ikut perang, ini nek bayangke kok iso terbelah jadi dua nih loh. Nah saat itulah Ali takbir Allahu Akbar, kata Nabi, nah Ali menang. Maka setelah debu-debu hilang, Ali terlihat, Umar bin Khattab mendatanginya dan memberikan selamat. Selamat Ali, kamu sudah menang. Nah, berdasarkan peristiwa ini Bapak Ibu, kita dibolehkan memberikan ucapan selamat kepada siapapun yang menang, dapat rezeki. Itu dasarnya peristiwa ini. Selamat sudah menang. Cuma Umar bin Khattab bilang, "Ya Ali, kenapa engkau tidak mengambil barangnya Amr bin Wud?" Jadi ada tradisi Pak, kalau perang tanding yang menang memiliki harta yang kalah. Ini kudanya kan udah mati, jadi bisa ngambil pedangnya, baju besinya. Ya. Tapi kalau bukan perang tanding nggak boleh, harus perang selesai dulu, honimanya baru dikumpulkan terus dibagi-bagi. Tapi kalau perang tanding menjadi yang menang. Nah Ali nggak mau ngambil, maka Umar nanya, "Ya Ali, kenapa engkau tidak mengambilnya?" Kata Ali, "Ketika aku menusuk ke kemaluannya tadi aku jijik, maka aku tidak mau mengambil hartanya." Itu Ali bilang seperti itu. Nah Bapak Ibu, melihat Amr bin Wud terbelah menjadi dua, 4 kesatria lain lari Pak, lari. Yang 3 berhasil melompati parit Pak. Yang 1 tidak bisa, gagal. Yang namanya Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Ketika hendak melompati parit sama Zubair bin Awam, anaknya Sofia tadi, namanya Zubair bin Awam, ngejar. Dan dalam jarak yang jauh, Zubair melemparkan pedang. Jadi kayak di film, langsung kena badannya Naufal, terpotong jadi 2 lagi. Jadi Amr bin Wud terbelah jadi 2, Naufal terpotong jadi 2. Jadi hari itu ada 2 mayat terpotong, terbelah dan terpotong. Dan bukan mati syahid, mati sangit. Kan orang kafir itu. Ini diceritakan oleh anaknya Zubair bin Awam di dalam hadisnya. Jadi ternyata Bapak Ibu, Zubair bin Awam itu kalau perang Pak sering mengajak anaknya. Coba Bu, perang ngejak anaknya. Nek jenengan ngejak putrane nang teng mall, teng pasar. Nah Zubair perang Pak, perang ngejak anaknya. Kadang digendong, kadang taruh di depan, kadang dipunggi. Perang ngejak anaknya resikonya mati nggih. Tapi itulah kejadiannya. Sehingga anaknya bisa cerita, dulu ketika aku perang dengan bapak saya, ikut bapak saya, aku melihat bapakku membunuh musuh terpotong menjadi 2. Itu ada hadisnya. 3 berhasil lolos, lapor kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan minta kepada Nabi untuk mengembalikan jasadnya dengan membayar tebusan 10.000 perak.
1 perak beratnya setengah kilo, itu 10.000, berarti 5.000 perak. 5.000 perak. 1 perak setengah kilo. Setengah kilo berarti 500 gram ya. Sak grame niko 30.000. Nek jenengan tumbas teng Kranggan, nek teng CCM 40.000. Nek tumbas lho, nek jual ya 20.000. Apalagi tanpa surat 5.000. Ajeng tuku napa jual? Pun datang mawon 1 gramnya 30.000 kalikan 10.000 atau 5.000 kilogram, itu harga 2 mayat Amr bin Wud sama Naufal bin Abdullah bin Muawiyah untuk menebus. Sama Nabi jasanya dikembalikan, Nabi tidak mau menerima tebusannya. Apa kata Nabi? Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita beda pendapat. Nabi tidak mau menerima harta orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup Nabi mau minta tebusannya, tapi udah meninggal Nabi nggak mau terima. Ini Nabi. Nah Bapak Ibu, itu sekilas kisah perang Khandaq yang menyisakan peristiwa pengkhianatan Bani Quraidah. Maka setelah dikepung selama 25 hari, mereka semuanya menyerah. Pimpinan Bani Nadir sendiri namanya Huyai bin Akhtab diadili, tangannya dirantai di atas leher. Jadi begini, dirantai, kemudian didudukkan dan dipenggal kepalanya. Kemudian pimpinan Bani Quraidah Ka'ab bin As'ad juga demikian. Cuma Bapak Ibu, ini jangan diterima mentah-mentah ya, ini pelajaran buat kita. Nabi tidak langsung membunuh, pasti menawarkan membaca syahadat. Andai saja mau selamat, masuk Islam surga. Tapi orang Yahudi Pak, sampai sekarang wong iki piye yo? Lebih memilih mati daripada masuk Islam. Oh jelas-jelas salah, jelas-jelas neraka, malah milih mati kan dulu. Padahal kalau mau saja membaca syahadat, Islam, surga, selamat dunia itu, tapi nggak mau itu loh. Maka Nabi menyiapkan 1 lubang untuk 10 orang. Dalam ayat yang saya baca tadi, sebagian dibunuh, sebagian menjadi tawanan. Yang dibunuh prajurit tentara Yahudi, jumlahnya 700. Kalau 1 lubang 10 berarti berapa lubang? 70. Tapi Bapak Ibu, kita lihat pengadilannya dulu sebentar nggih. Oh, udah habis waktunya. Nggih sampun. Nggih, udah pengadilannya besok saja nggih. Kalau ada waktu. Jadi akhirnya tiap orang dibunuh, dimasukkan ke dalam lubang, yang 1 lubang 10 orang. Jadi lubangnya 70, pas semuanya 700. Cuma Bapak Ibu, mereka tidak semuanya melihat. Jadi karena yang diambil 10 diadili dulu, 10 diadili dulu. Dan ketika diadili, yang lain tidak lihat. Jadi cuma bertanya-tanya, teman kita nggak kembali ya, teman kita kemana ya? Jadi orang ngerti, ternyata dibunuh. Dan itu hukum yang tepat menurut Allah seperti itu, karena begitu bengisnya, begitu menggoncangkan hati pengkhianatan. Coba Bu, andai kata tidak ada ulah dari Sofia, habis umat Islam ketika itu. Dari luar menyerbu 10.000, dari dalam 1.000. Pasukan Muslim Nabi Muhammad tinggal 300 coba. Itu dilala kok ya Sofia punya ulah itu tadi, sehingga merubah pikiran mereka. Ini kalau tidak terjadi turun tangan dari Allah, habis riwayat Islam kita kayak itu. Padahal mereka sudah memastikan menang, tapi Allah menolongnya. Nah demikian Bapak Ibu sekilas bagian akhir dari perang Khandaq, yaitu pengkhianatan dari Bani Quraidah. Allah mengadilinya lewat pengadilan Bani Quraidah yang berakhir dengan
terbunuhnya 700 orang Yahudi karena berkhianat. Sedangkan wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan dan budak. Sementara itu dulu nggih, nanti kalau ada yang bertanya kenapa harus budak, kenapa harus tawanan, apakah pembunuhan tidak sadis? Jawabannya besok, insya Allah mboten janji, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dulu nggih, nanti kalau ada yang bertanya boleh, tidak bertanya alhamdulillah.